Oke. Salam ibu-ibu loh, Sifra Juni kok keluar. Salam ibu-ibu. Sambil menunggu yang lain bergabung, mari kita mulai MK sore hari ini. Masih ada sukacita. Masih. Saya minta nanti siapa? Juni untuk berdoa pembukaan. Juni ada? Ini baru masuk. Juni siap? Baru masuk. Baru masuk. Oke, Bu Christine aja. Silakan. Mic-nya Bu Christine. Mic-nya, Bu. Oke. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha mulia, maha besar, Allah yang maha baik. Terima kasih, mengucap syukur buat kasih-Mu, buat perlindungan-Mu yang sempurna dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Dan sebentar pada malam hari ini Bapa, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, dan kami mau sharing. Biarlah semua yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi setiap kami Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Banyakan guyu malah suaranya serak. Oke, kita naikkan Mars MK. Semoga Mars MK ini tidak hilang oleh waktu, tapi tetap kita bisa lakukan apa yang kalimat-kalimat MK ini katakan ya. Bagus kalimatnya. Tidak hanya sebuah Mars, tapi kita bisa lakukan Mars MK. Puji Tuhan. Muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK diaspora sejahtera. Sekali lagi. Dimanapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK diaspora sejahtera, MK diaspora sejahtera, MK diaspora sejahtera. MK ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK, murid Kristus, yes, we can. Puji Tuhan. Sebagai murid Kristus, kita harus selalu ada di mana-mana untuk memberitakan kebenaran firman, bergerak cepat dalam segala situasi, dan selalu terdepan untuk menjadi teladan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati sebelum kita akan menerima kebenaran firman dan sharing. Kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi setiap kita umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mencukupkan segala apa yang kita perlukan.
karena Dialah Bapa yang setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, benarlah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Benarlah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, benarlah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Benarlah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami punya Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami di setiap musim hidup. Terima kasih Bapa, Kau yang setia, yang tak pernah meninggalkan kasih-Mu Tuhan bagi kami. Bahkan Kau cukupkan segala yang menjadi keperluan kami, Kau sediakan. Oh Yesus, Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Haleluya Bapa, kami bersyukur tak dapat ku balas kasih setiamu. Banyak pujian sembah syukur, hormat keagungan bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Biar semua yang bernapas memuji-Mu, sebab Kau Allah yang setia, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, terima kasih Tuhan dalam segala keadaan kami. Kau ikut merasakan, kami takkan dibiarkan sendirian, sebab Kau Allah bersamaku, tak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur padamu Yesus. Kasih setiamu Tuhan, kami mengucap syukur Allah. Kau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun.
Sebab Kau Allah yang setia, yang selalu ada dalam hari-hari kami. Terima kasih, Kau Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau lihat dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau lihat Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Punya Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu di setiap musim kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Dan Engkau Allah yang setia. Engkau sudah membukakan jalan buat setiap masalah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini dalam komunitas MK, di mana kami akan bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Engkau melalui kebenaran firman malam hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Sonya. Tuhan urapi berkati hamba-Mu ini. Penuhkan bejananya dengan kuasa yang dari Allah, hikmat yang daripada-Mu Kau limpahkan. Terima kasih Bapa, menyerahkan waktu selanjutnya di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dan kami serahkan juga buat teman-teman kami yang saat ini belum bisa bergabung. Berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Agar di kesempatan yang lain, mereka juga boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan waktu yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Ibu Sonya. Silahkan, Bu Gem. Makasih Bu Eli. Ada yang datang lagi kah? Oh, salam Pak Nyoman, Pak Sugeng, Bu Puji. Shalom, shalom. Shalom, Bu. Salam. Bu Puji belum ada wajahnya. Baik. Ini saya di Probolinggo. Jauh Shalom, sekali. Ya, salam Pak Sugeng. Mari kita lanjutkan. Tema kita masih tetap pada bulan diakonia. Kita lanjutkan sharing dari Bu Sulis minggu lalu ya. Hidup berbagi kasih. Nah, kasih itu bisa diwujudkan, dinyatakan dalam banyak hal. Dalam mengasihi, kita bisa mengasihi dalam bentuk perhatian kepada orang, bisa dalam bentuk bantuan tenaga, bisa dalam bentuk nasihat-nasihat, bisa juga mendoakan. Itu semua adalah wujud daripada kasih. Tapi khusus untuk bulan ini, yang kita bicarakan adalah kasih yang kita wujudkan dalam bentuk pemberian berupa materi, gitu ya. Nah,
Pada bulan diakonia ini kita akan pelajari sejarah pelayanan diakonia pada zaman para rasul ya. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, terima kasih, Brian. Pada waktu itu kan jemaat mula-mula itu makin hari makin bertambah banyak. Ketika para rasul sudah semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, dipilihlah 12 rasul yang penuh dengan otoritas ilahi gitu ya. Kemanapun mereka mengajar, ada tanda-tanda mujizat menyertai mereka. Jadi orang-orang yang mendengarkan para rasul ini, murid-murid Kristus ini, makin hari makin bertambah banyak, dengan jumlah waktu itu sudah 3.000 yang tercatat. Setelah itu makin hari makin bertambah banyak, sehingga timbullah sungut-sungut gitu ya, karena tidak dilayani dengan baik. Kan orangnya kan sedemikian banyak, semuanya membutuhkan perhatian. Jadi ketika mereka dilayani rohaninya, ada yang bersungut-sungut, bagaimana dengan yang janda, yang anak yatim, yang kekurangan, nggak bisa makan, gitu ya. Para rasul tidak bisa melayani dengan baik, gitu ya. Karena itu kita baca di ayat 2 dulu. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Kita baca yang ayat berikutnya, yang terjemahan sehari-hari. Kisah Para Rasul 6 ayat 2 tetap yang di bawahnya. Nah, ini yang terjemahannya ya, ini lebih jelas. Ke-12 rasul pun mengumpulkan seluruh pengikut Kristus dan berkata, tidak baik kalau kami meninggalkan pelayanan firman Allah untuk urusan makanan. Gitu ya. Terima kasih, Brian. Nah, para rasul ini dalam keadaan mereka yang mengajar begitu banyak orang, menyadari bahwa mereka punya kekurangan gitu ya, menyadari kekurangan. Benar, memang ada kekurangan, mereka tidak bisa melayani jemaat yang kesusahan karena kekurangan orang tentunya ya. Dan mereka mencari solusi. Nah, baiknya di situ ketika ada masalah, para rasul mencari solusi. Karena apa? Mereka juga rindu melayani jemaat dengan baik. Tetapi mereka tidak baik kalau selain melayani firman, kita melayani pelayanan meja juga gitu ya. Jadi takutnya nanti pelayanan firman akan terbengkalai juga gitu ya. Jadi akhirnya mereka memilih 7 orang untuk membantu pelayanan. 7 orang yang baik, yang bijaksana, yang penuh dengan Roh Kudus, yang berhikmat gitu ya. Mereka memilih 7 orang untuk mengurusi masalah-masalah yang dibuat persungutan tadi, yaitu pelayanan, namanya pelayanan diakonia, melayani orang-orang yang kekurangan, gitu ya, melayani orang janda-janda miskin, anak yatim, gitu ya. Nah, pelayanan diakonia itu juga dilakukan oleh gereja saat ini, gereja kita di SCM, gitu ya. Ada kerjasama dalam penggembalaan. Itu baik sekali, sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Gembala melayani firman, khusus melayani firman saja gitu ya. Hamba-hamba Tuhan yang lain juga khusus melayani firman saja. Nah, bagaimana melayani yang jemaat yang kekurangan, jemaat yang putus sekolah, yang anaknya putus sekolah, yang sakit dan lain sebagainya gitu ya, itu ada pelayanan diakonia. Nah,
lebih baik lagi gereja kita dibentuk dalam komsel-komsel kecil seperti ini, di MK-MK gini. Nah, kalau di dalam jemaat yang kira-kira 1.300 orang ini, kalau ada yang kekurangan, nggak bisa makan, misalkan di jemaat MK Sawejatiga, ada yang kekurangan sampai tidak bisa makan. Saya atau salah satu dari Bapak Ibu kan mestinya ada yang tahu. Nah, karena ada yang tahu, Bapak Gembala kan nggak tahu. Nah, karena dibentuk kecil-kecil seperti ini, bisa tercover gitu ya. Kalau ada yang nggak tahu, ada yang kekurangan makan, mungkin kita akan atasi secara kelompok. Kalau nggak bisa, kita sampaikan ke gereja gitu ya. Kalau ada jemaat yang sakit yang sudah lama, seperti Pak Sugianto. Pak Sugianto, Bapak Gembala kan nggak tahu. Meskipun Pak Sugianto itu bukan jemaat, bukan tercatat di MK Sawejatiga, tapi kita kan juga tahu. Dan saya sudah melaporkan ke gereja. Dan diresponi oleh Pak Yohanes. Pak Yohanes pergi ke rumahnya Pak Sugianto untuk melayani perjamuan kudus. Gitu ya. Kalau tidak tergabung dalam komunitas komsel seperti ini, Bapak Gembala tidak tahu gitu ya. Jadi sebetulnya pelayanan di DSCM itu sudah sesuai dengan firman gitu ya. Ada kesatuan hati, ada kegerakan bersama-sama sehingga semua jemaat diharapkan dapat untuk dilayani. Seperti tadi ada pengumuman Bapak Willy yang sakit itu sudah lama. Bapak Willy ini adalah bendahara gereja kita. Dan Ibu Yuli Asto adalah istrinya hamba Tuhan dan seorang janda gitu ya. Jadi itu memang patut untuk kita bantu gitu ya. Nanti kita lanjutkan setelah pengumuman gitu nanti ya. Nah, apakah pelayanan di DSCM itu sudah sama seperti pelayanan di zaman para rasul dulu? Mestinya belum sama karena zaman para rasul dulu kalau punya rumah 2 loh, rumahnya yang 1 dijual untuk membantu jemaat-jemaat yang lain. Yang punya selimut lebih diberikan kepada yang nggak punya selimut gitu ya. Mungkin sekarang nggak ada yang punya mobil 2 kalau dilakukan loh ya, nggak ada yang punya apa 2 gitu semua dijual, tapi atmosfernya kita sudah sama atmosfernya ya. Jadi kalau siapapun tidak ada yang sangat kekurangan atau misalkan ada jemaat yang putus sekolah, masih SMP putus sekolah, kenapa nggak bisa bayar? Itu di DSCM mungkin tidak ada. Kalaupun ada, berarti tidak melapor atau tidak tergabung di dalam MK, gitu ya. Puji Tuhan, kita merasa senang gitu ya kalau kita ikut dalam penggembalaan yang sesuai dengan firman Tuhan, gitu ya. Itu adalah asal mula diakonia, sejarahnya pelayanan diakonia, dan kita lakukan sampai hari ini. Ya. Jadi tujuan pembentukan pengurus diakonia ini adalah memperhatikan yang lemah secara ekonomi dan supaya pemberitaan Injil bisa dilakukan dengan baik. Kenapa ada pemberitaan, ada hubungannya dengan pemberitaan Injil? Ya Kak, mungkin Bapak Sudi berkhotbah gitu misalkan tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hamba-hamba Tuhan ya yang lain juga gitu. Tapi jemaatnya ada yang putus sekolah, ada yang kelaparan. Gak mungkin firman itu akan jadi daging, akan menjadi akan diikuti oleh jemaat kalau di gereja ini tidak ada pelayanan diakonia. Cuma firman tok gitu nggak bisa. Karena kebutuhan masalah jasmani juga tidak dapat dipisahkan dengan masalah rohani, jasmani dan rohani. Jadi harus berjalan seimbang dan seiring gitu ya. Bagi Tuhan, mempedulikan orang-orang yang susah, orang-orang yang kekurangan itu adalah tindakan yang serius. Bagi Tuhan itu adalah serius. Sampai-sampai Tuhan itu menjanjikan berkat bagi yang melakukannya. Mari kita buka di Ulangan 24 ayat 19.
apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Nah, ini janji Tuhan. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Gitu ya. Jadi Tuhan menjanjikan berkat bagi orang yang memberi kasih dalam bentuk materi. Ada janji Tuhan. Satu lagi, Brian. Di Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Wah, memiutangi Tuhan gitu ya. Luar biasa ini ayat ini ya. Jadi Tuhan menjanjikan berkat bagi orang yang melakukan firman ini dia. Saat kita berbagi, saat kita menjadi berkat, berarti Tuhan sudah menjanjikan bahwa Tuhan tuh selalu punya cara untuk memelihara kita. Jadi kita pasti juga nggak akan kekurangan gitu ya. Jadi kita bisa memberkati orang lain dengan tulus, dengan ikhlas gitu ya. Dan kita nggak perlu terlalu khawatir bahwa Tuhan pasti juga akan memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Puji Tuhan, hari ini kita juga ditantang untuk memberkati orang-orang yang sakit nanti melalui rekeningnya Bu Sulis gitu ya. Tetapi untuk yang tidak punya itu pun tidak apa-apa gitu ya. Jadi tidak ada paksaan atau apa, cuma ini adalah wujud daripada firman yang kita sampaikan hari ini. Jadi yang belum juga bisa memberi lain kali gitu ya. Terima kasih. Nggak saya panjangkan, sekarang kita masuk dalam sharing aja. Memang bahannya cuma sedikit. Apa ya motivasi pelayanan diakonia di gereja dan juga pribadi? Apa yang mendorong kita? Kira-kira apa yang mendorong kita untuk melakukan pelayanan diakonia secara pribadi atau maupun untuk di gereja? Gitu ya. Contoh misalkan ya, taat kepada perintah Tuhan, gitu ya. Taat pada perintah Tuhan. Tuhan tadi kan memerintahkan juga untuk memperhatikan orang miskin, janda, dan yatim piatu, gitu ya. Jadi satu, taat kepada perintah Tuhan. Apalagi ya? Coba Ibu Sulis dulu, Bu Sulis. Oh, ada Mbak Erna ya. Bu Sulis dulu. Ya apa Bugem maksudnya Bugem? Gini. Apa yang memotivasi, apa yang mendorong kita untuk melakukan pelayanan diakonia? Untuk orang sakit kah? Untuk orang yang kekurangan kah? Untuk kita pribadi, apa yang mendorong kita biasanya? Contoh, salah satunya adalah untuk mentaati perintah Tuhan, misalkan ya. Ada ayatnya juga itu, Ulangan 24 ayat 19 gitu ya. Coba kalau untuk Bu Sulis, apa yang mendorong Bu Sulis? Kalau saya itu rasa di hati, jadi rasa kemanusiaan. Jadi ketika ada suatu kejadian, saya itu tidak iling firman apa gitu, tidak iling saya Bugem. Saya hanya merasa sepertinya Tuhan menaruh rasa kasihan, rasa kasih gitu. Dan itu yang mendorong saya untuk melakukan pelayanan diakonia dengan apa yang saya punya. Jadi kalau ya mungkin karena saya juga merasakan kasih Tuhan, jadi saya ini begitu melihat gitu, saya nggak tahu ayatnya apa nggak tahu, tetapi Tuhan memberikan kepada saya rasa, dan rasa itu yang mendorong saya untuk melakukan. Kalau saya itu bukan. Ya, Pak karena sudah merasakan kasih Tuhan gitu ya, jadi bisa merasakan bahwa Tuhan menginginkan Bu Sulis untuk juga mengasihi orang lain gitu ya. Memang nggak perlu ayat sebetulnya, ya nggak perlu ayat sebetulnya. Nggak perlu ayat itu, jadi sudah mempunyai.
Kalau ada orang yang kekurangan, mungkin karena saya juga pernah merasakan, jadi tahu susahnya juga kali ya, yang mendorong, ya ampun, gitu kadang, duh, gitu. Jadi saya tahu rasanya, makanya Tahu itu juga salah rasanya. satu yang mendorong saya untuk melakukan. Gitu. Oh iya, puji Tuhan. Jadi sungguh Bu Sule sungguh merasa bersyukur kepada Tuhan ya. Terus aku sudah berada di tempat itu dulu dan Tuhan sudah menolong, kira-kira kayak gitu. Jadi sudah waktunya juga untuk menolong orang lain, yaitu seperti merasakan hatinya Tuhan. Itu sudah merasakan, tidak perlu ayat memang. Hatinya Tuhan. Lalu, sudah mengerti bukan, hatinya Tuhan gitu ya. Merasakan ini loh, bukan tahu rasanya soroi kayak dulu itu kayak seperti dia itu seperti apa, karena saya pernah mengalami gitu loh. Jadi empati. Bukan empati, lebih dari empati betul ya. Firman Aku Tuhan tahu. sudah jadi rema. Sudah jadi rema. Rema asli. Ya, bukan arema tapi rema asli. Sudah pernah. Memang firman Tuhan itu kadang seringkali memang kita nggak apa, tapi sudah jadi rema Pak Sugeng. Benar, betul. Betul. Jadi wes apa? Nggak perlu tahu ayatnya, tiba-tiba mengasihi gitu ya. Coba sama Mbak Juni, Mbak Juni. Yang pertama karena firman Tuhan mengajarkan kita harus memiliki kasih, ya kan. Yang kedua, kemanusiaan kita. Kalau kita melihat orang yang kesusahan, kita tergerak untuk kita itu memiliki belas kasihan kepada orang itu. Ya, puji Tuhan. Ya, gitu. Terus tergerak gitu ya, tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Menarik sekali ini. Tuhan Yesus biasanya kan tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang gitu ya. Tergerak oleh hatinya oleh belas kita kasihan. Kan gini, bukan kita kan gini ya. Seandainya aku yang alami kayak gitu, terus aku ini nggak ada yang nolong, bagaimana perasaanku kayak gitu loh. Jadi kita itu juga memiliki rasa belas kasihan, terus dijatuhkan kepada diri kita sendiri. Seandainya saya tidak ditolong seperti saya menolong orang itu, bagaimana? Nah, bukan kita minta imbal balik ya, tapi kita mengingat diri kita sendiri. Seandainya kan kalau kita bukan imbalan ya, kita memberi, kita akan diberi. Kita menolong, suatu saat kita pasti ada juga yang menolong kita gitu loh. Coba dibuka Brian ya. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Wilik 20 Kisah para Rasul 20 ayat 35. Ayat berapa, Bu Gem? 35. 5. Ya, ini ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Membantu, makasih Brian, membantu orang-orang yang lemah. Sebetulnya tadi ada ayatnya yang tanpa mengharapkan imbalan ada, cuma kok keliru ini. Memberi tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan menginginkan kita mempunyai kepekaan terhadap orang miskin, gitu ya. Siapa lagi? Pak Sugeng, Pak Sugeng.
Kalau saya lebih banyak ke ini Bu ya. Merasa sudah dikasihi Tuhan, jadi untuk itu kita juga harus tahu diri ya Pak. Kalau bahasa Tionghoa itu cengli ya. Apa itu ya tahu diri lah. Tahu diri Sehingga lah. kita juga harus mengasihi kalau kita tahu orang-orang sekitar kita berkekurangan atau membutuhkan pertolongan. Jadi kita ya harus respon baik gitu. Karena mengingat firman Tuhan juga barang siapa yang mengasihi saudaraku yang lemah ini, Tuhan Yesus ngomong gitu ya. Itu sama seperti memperhatikan atau melayani Tuhan. Itu yang jadi pegangan ayatnya ya. Gitu bukan? Puji Tuhan, jadi karena telah merasakan kasih Tuhan, jadi kok koyoke kebangetan kalau kita yang sudah dikasihi seperti gini, tapi tidak memperhatikan orang lain. Ya Tuhan menginginkan kita tidak cuma mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Itu adalah hukum yang utama dan yang terutama dalam firman Tuhan. Makasih Pak Sugeng. Sama-sama. Bu Christine. Kalau bagi saya memang Tuhan amat sangat baik. Tuhan sudah memberkati kita, maka kita memberkati yang lain. Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita berbagi kasih dengan sesama kita. Jadi dari buah-buah roh, kebaikan, kemurahan, itu bisa kita berikan kepada sesama kita. Karena saya juga nggak tegaan, jadi bisa berbagi. Setiap apapun yang kita punya makanan, kita berikan makanan, berbagi. Kita punya uang sedikit kita berbagi. Kita bukan orang kaya, tapi kita suka berbagi, berkemurahan ya Bu ya. Ya, puji Tuhan. Kalau Bu Christine saya tahu ya sudah terbukti di pelayanannya di mana itu di vaksin, malah bukan dibayar, malah terus membawa kue ya. Berbagi, bawa beli apa permen, beli apa buat anak kecil-kecil yang nangis divaksin itu. Iya itu Bu Christine malah berbagi, bukannya malah kerja, malah berbagi terus. Itu sudah melakukannya. Vaksin. Jadi saat kita berbagi itu ada kebahagiaan, sukacita yang meluap, walaupun kita juga nggak banyak-banyak ya Bu ya. Ya, ada sukacita, itu namanya sukacita dalam memberi gitu ya. Gitu kira-kira, sukacita ketika memberi. Bu Sulis minggu lalu sudah ngomong, senang ketika memberi orang gitu ya, sukacita dalam memberi. Sukacita dalam memberi. Oh, banyak sekali ini. Siapa lagi? Terima kasih Bu Christine. Mbak Erna. Nanti selak kehabisan baterai Mbak Erna. Duluan. Selesai, Mbak. Iya, soalnya lama, baterainya cepat habis. Ambil dicas, Mbak. Dicas rusak, Bu, cepat. Kalau sama ngomong dicas, cepat ngedrop. Apa? Ya, bagaimana apa yang mendasari Mbak Erna itu jadi suka memberi. Mbak Erna itu suka memberi loh. Saya yang sering diberi. Mestinya yang orang lain juga sering diberi juga. Memang suka memberi Mbak Erna, yang tuh kenal dari dulu. Apa yang mendasari Mbak Erna suka memberi? Ya itu karena ajaran apa ya? Karena satu, karena Tuhan telah memberkati kita, kita harus memberkati, menyalurkan meskipun sedikit. Kedua, karena Tuhan kasih pada kita. Ajaran Tuhan kasihilah sesama manusia. Maka kita harus mengasihi meskipun bukan seiman dengan kita. Kita harus, kalau rasanya kok ya tergerak hati deh atau orang itu ini, kita harus
memberi. Kalau itu yang apa namanya? Kalau gerakan hati kita itu loh Bu. Iya, iya. Kalau digerakkan itu, aduh kok gini ya wes DKI. Maksudnya ngasih tidak tidak banyak gitu. Ya menurut berkat yang Tuhan berikan pada kita harus menyalurkan itu aja, Bu. Jadi Bu Erna menjadi saluran berkat gitu ya. Menjadi saluran berkat. Tuhan Mbak Erna sudah kasih, yaitu kasih. Menjadi saluran berkat kasih karena sama kasih. Manusia. Karena kasih. Oh, luar biasa ya. Bahkan terhadap non-Kristen. Antara sesama manusia gitu ya. Makasih Mbak Erna, Ya. puji Tuhan, luar biasa. Bu Puji. Mungkin ada yang lain. Sebisa saya Bu, kalau saya apa yang ada pada saya, kalau saya, karena saya juga pernah ngalami ya seperti Bu Sulis itu. Sulis. Pernah ngalami seperti itu, pernah suara seperti pernah juga. Jadi ya kalau lihat orang tapi kadang-kadang nggak bisa melakukan apa Bu ya, masih belum gitu loh. Apa yang bisa? Kadang-kadang cuma beri solusi gitu Bu. Meskipun solusi itu enggak seluruhnya tapi apa ya, diberi bukan nasihat ya, misalnya seseorang ya punya keahlian, tapi dia itu enggak punya modal untuk bukan modal punya keahlian tapi enggak punya untuk dimulai gitu loh Bu, untuk misalnya teman yang bisa jadi cuman kamu punya keahlian apa, terus coba sih seperti saudara ya punya keahlian untuk membetulkan kendaraan gitu ya, terus saya sama suami itu suami saya yang lebih hasilmu kerja kayak apa, kayak gitu, hasilmu kerja kayak apa, ternyata dari betulkan barang penyet itu bisa jadi bisa jadi kenceng gitu Bu ya, kalau tabrakan gitu Bu ya, dan bumper bisa jadi kenceng persis seperti Totok magic. Totok magic. Iya. Ketok magic. Benar Bu, jadi harus difoto terus kemudian diberikan teman yang kebetulan itu lagi alami istrinya nabrak itu bumpernya itu ya, seperti hal kecil gitu kita hubungkan, ternyata dia dari finance, terus mungkin teman-temannya jadi membawa teman itu tadi ke saudara yang membutuhkan. Kita nggak minta apa-apa Bu, cuman ya solusi itu loh Bu, yang jadi dari hal yang lihat hasilmu kerja jadi bisa ternyata semakin banyak orang pelanggan yang ke situ gitu aja. Jadi cuman kadang-kadang solusi saya itu juga apa ya solusinya, kadang-kadang gitu apa yang bisa saya berikan gitu loh, cuman gitu aja. Iya. Ya, intinya membantu, memberikan nasihat. Kadang kepikiran juga kalau nggak bisa bantu tuh apa ya yang bisa saya bantu gitu, kadang-kadang gitu ada ide ini, ternyata jalan gitu loh bukan. Iya. Itu pun tindakan kasih ya. Jadi saudaranya bisa ada jalan keluar untuk mencari nafkah gitu ya. Tuhan ya. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Puji. Gimana Pak Nyoman? Ya. Iya Pak Nyoman. Bisa didengar ya? Bisa ya? Bisa Pak. Ya, begitu besar kebaikan Tuhan sama kita, baik berkat maupun keselamatan yang telah mereka limpahkan bagi kami berkeluarga. Untuk itu kita bisa dilihat dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35 yang isinya adalah aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Di samping kita diberikan berkat dan lain sebagainya, kita juga perlu pengakuan dari Yesus bahwa kita adalah murid-murid sejati daripada Yesus. Dan kedua, saya juga dapat membaca mengenai bagaimana kehidupan daripada pribadi yang suka menolong, yaitu di Kejadian 24 ayat 20, di mana Ribka menunjukkan kualitas pribadinya yang luar biasa, walaupun dia orangnya ya cantik. Pada dasarnya manusia itu kan senang dibantu. Dengan bawa spirit suka menolong dalam kehidupan kerohaniannya, maka Ribka akhirnya mendapatkan berkat yang luar biasa hingga mereka menjadi istrinya daripada Ishak. Karena apa? Karena mereka suka menolong. Begitu, Bu. Oh iya. Di Kejadian 24 ayat 20. 24-20. Ya. Jadi karena kesukaannya menolong, sukanya berbagi kepada orang. Berbagi gitu ya. Jadi dia pun akhirnya mendapatkan berkat gitu ya. Berkat, iya. Mendapat yang berkat. baik. Ya, ya Pak. Makasih Pak. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi, itu memang perintah Tuhan gitu ya. Dan dalam kita mengasihi orang lain pun ada berkat Tuhan untuk kita juga itu, terutama contohnya di Ribka ini tadi ya. Bu Eli. Ya, semua sudah dijawab. Dan memang itulah hukum Tuhan. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita mengasihi, apa yang dapat kita lakukan? Kalau saat ini bulan diakonia, kita mengasihi dengan cara memberi materi, menyalurkan berkat seperti yang Bu Erna katakan, dan juga memiliki hati yang tergerak untuk memberi. Kalau hatinya nggak tergerak, pemberian kita akan sia-sia. Karena kita memberi karena ya itu kan firman Tuhan, atau itu kan hanya sekedar kewajiban. Karena memberi itu nggak hanya agama kita yang mengajarkan itu ya, nggak hanya firman Tuhan, tapi semua agama. Ini contohnya di kampung saya ini, di RT ini, ibu-ibu sekitar rumah ini, aduh sampai bingung ya kadang kalau mau, karena kalau diberi ya itu tadi kita balesnya bingung. Kalau secara dunia ini ya perbedaannya. Kalau kita diberi, kita ya memberi lagi. Nanti diberi lagi, ya memberi lagi. Waduh bingung sampai. Nah pernah saya ini belajar bales-balesan. Oh itu Mbak Erna, bales-balesan. Dikasih malah nggak ono amale itu. Lah ya, dikasih mangkok ada isinya. Nanti balik no mangkok masuk kosongan. Mangkoknya ya kudu diisi. Saya tuh bingung. Ini mau tak isi apa mangkok gitu ya. Terus kali waktu saya ini memang kayak males gitu, bukan males mau, karena ini nggak ada berhentinya. Diberi, kita memberi lagi, kita diberi lagi, nggak ada berhentinya. Begitulah kalau dunia ya, balas membalas itu. Padahal kalau kita memberikan ya nggak harus kita kembali lagi untuk dikasih, nggak mengharapkan itu sebenarnya. Tapi ternyata cara pandang mereka itu seperti itu. Buktinya saya baru tahu beberapa hari ini soal misalnya ini contoh ya, tetangga punya mangga. Pohon mangga lagi berbuah. Terus tetangga ini ada yang ngomong yang bukan punya. Oh, karena aku mau beri, aku sudah dikasih mangga. Karena belum dikasih. Saya diam aja. Sampai enggak memberi, enggak dikasih. Saya diam, terus saya ngomong gini, aku sudah dikasih. Oh, sudah dikasih. Tapi kan saya nggak perlu harus ngomong saya memberi gitu. Oh, ternyata mereka seperti itu. Jadi kalau memberi nanti dapat imbalannya lagi. Nah, itu cara dunia. Tapi kalau kita memberi ya enggak harap kembali ya kan. Kalau dikasih mangkok berisi pulang, kalau nggak ada isinya ya wes
puji Tuhan gitu kan. Inilah perbedaan. Bagaimana kita memberi. Kalau memberinya dengan sukarela, bukan karena sudah memang waktunya memberi, kita memberi itu sedekah atau pahalanya nanti kita itu, nah itu kan kita memberikan enggak untuk kita mencari pahala, ya kan, enggak, bukan untuk kita mengumpulkan apa istilahnya, perkenanan Tuhan, untuk keselamatan, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah banyak menerima anugerah Tuhan, menerima pemberian Tuhan, maka ya akhirnya bukan kewajiban ya, tapi hati yang rela untuk beri karena kita hanya saluran. Kalau pipa yang dialiri air, salurannya mampet, ya airnya itu tidak akan bisa mengalir, akhirnya ya macet ya. Jadi kalau pipanya lancar, ini nggak ada sumbatan, airnya ya akan terus mengalir. Nah kalau saya ini kan sebagai istri yang hanya bisa mengelola keuangan dan bukan punya uang sendiri istilahnya. Jadi uang suami yang saya kelola. Jadi kalau ada apa-apa gitu ya, ada harus memberi atau apa, saya nggak bisa memutuskan sendiri, saya harus ngomong sama suami, atau kalau suami memberi, ya wis terserah suami, ya kita sepakat sih memang, Mam ini ngasih segini silakan, kadang itu waduh kok akeh tapi sudah gitu, kita ini hanya bisa bukan saya yang pelit, tapi kadang-kadang kan kita ini mikir-mikirnya keuangan segini kadang akhirnya saya sekarang nggak mau mikir, bukan abai untuk memikir ini pengeluaran kita harus segini sekian masih kurang berapa minggu, saya belajar untuk apa yang ada sudah hari ini kita cukupkan. Saya belajar untuk cukup, wis. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada harus transfer ini, ada yang perlu ini, ada yang sudah saya serahkan, sudah silakan untuk suami bisa ya kebijakan bersama sih ya. Kalau saya hanya bisa mendukung karena saya juga enggak berpenghasilan ya. Jadi saya mendukung apa kata suami yang terbaik. Saya juga percaya Tuhan juga memberkati setiap keluarga ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita ini, kalau menurut pengalaman saya ya, sebenarnya Tuhan itu loh enggak memerlukan kita untuk memberi orang lain. Bahkan kita enggak memberi orang, Tuhan itu pelihara. Ya, contohnya saya bukannya terus gak usah ono diakonia, enggak. Ini supaya kita tahu bahwa banyak orang miskin di sekitar kita, kita harus memberi supaya mereka hidup kan. Yang memberi hidup itu bukan kita, tapi Tuhan. Yang memelihara mereka itu bukan kita, tapi Tuhan. Seperti saya ini dulu, meskipun hanya beberapa tahun di luar kota, di Sukabumi, bekerja terus lepas, wis orang tua nggak pernah kasih ini lagi kirim uang ya. Jadi begitu saya sudah dapat, meskipun saat itu meskipun kerja di bank tapi nggak terlalu banyak ya karena masih baru, itu hanya cukup untuk biaya hidup nggak sampai 1 bulan. Tapi saya tetap belajar untuk perpuluhan, untuk gereja. Ya itu sering-sering belum sampai tengah minggu tuh sudah habis, saya nggak punya uang sudah. Nah, saya juga sudah komitmen nggak mau minta orang tua. Nah, kalau surat-suratan itu kan nunggu 1 minggu kan, nggak ada telepon ya di rumah. Zaman dulu tahun 90-an. Jadi kalau kirim surat itu percuma. Nanti nunggunya seminggu. Ya kan saya belajar di situ untuk mengandalkan Tuhan. Saya nggak mungkin terus orang-orang gereja minta bantuan. Di sana waktu zaman itu belum ada diakonia. Jadi waktu itu kok kayaknya nggak ada diakoni ya di gereja di tempat saya dulu itu ibadah. Dan saya nggak mau mengharapkan itu juga. Puji Tuhan, Tuhan itu gerakkan sendiri loh orang-orang yang nggak kenal saya. Untuk ya banyak sekali hal-hal yang saya itu nggak sampai makan sehari tetap 3 kali, tetap kenyang, ya tetap bisa kerja dengan tenang dan tetap bisa persembahan setiap minggu, setiap hari. Tuhan pelihara. Bahkan yang nggak masuk akal ini ya, saya ini waktu pindah ke kos-kosan itu sama nenek saya, kalau orang Jawa itu kalau pindah harus dibawa apa itu, mungkin ada yang tahu Bu Puji ya, itu loh Bu,
dibawain beras satu, waktu itu kaleng regal, beras penuh segitu, kaleng regal yang panjang itu. Terus perlengkapan makan, minum, sendok piring gitu semuanya dibawain. Nah, itu loh saya sampai heran. Padahal saya setiap hari Sabtu itu masak nasi. Saya hari-hari biasanya enggak sempat ya untuk masak nasi. Hari Sabtu itu masak nasi. Itu kan saya sudah sampai 1 tahun. Nah, ternyata beras yang di dalam kaleng ini loh nggak habis-habis. Saya juga baru nyadar begitu terakhir saya mau pindah loh. Aku rasanya nggak pernah beli beras. Tapi ternyata beras ini masih ada sampai saat terakhir saya mau pindah dan pulang ke Malang. Itu baru saya paham loh. Tuhan, aku nggak pernah beli beras loh. Aku nggak pernah ke warung untuk beli beras. Ternyata berasku ini masih ada. Padahal setiap minggu aku masak. Satu kaleng itu cuma berapa kilo sih? Paling 3-4 kilo ya, nggak sampai 5 kilo. Itu Tuhan pelihara. Jadi saya itu bersyukur. Nah, di sini saya tahu bahwa tanpa orang-orang yang memberi pun Tuhan itu pelihara kita. Nah, kalau kita sudah banyak dipelihara Tuhan, bukannya terus-terus gak usah tak kasih kamu nanti dipelihara Tuhan. Banyak mujizat terjadi, enggak. Tetap kita harus memberi. Karena itu tadi hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Apa yang bisa kita lakukan selain tadi seperti Bu Puji memberi solusi, itu sudah memberi. Karena ini bulan diakonia, jadi temanya memberi materi. Nah, materi yang kita beri ya apa yang seperti yang kita punya, bukan yang kita sampai tadi yang saya share janda miskin aja tuh loh, memberikan persembahan. Mungkin dia sudah tidak kepikiran aku besok makan apa, karena dia mungkin sudah dipelihara Tuhan seperti saya itu. Nah, sampai saya ini koret-koret uang di kantong-kantong di mana-mana, kita tuh seneng ya, terus gak ada uang, terus cari-cari receh-receh itu, nemu receh-receh itu seneng gitu ya. Tapi saat itu nggak ada sama sekali. Ya saya nggak kelaparan, saya bisa makan. Tiba-tiba teman, ayo ngajak makan, ayo aku ulang tahun makan. Jadi sehari tetap makan 3 kali. Nggak pernah nggak makan. Keluargaku nggak ada yang tahu karena saya nggak pernah cerita. Pulang ya seger ya gemuk. Gitu. Nah di situ kita belajar bahwa memang diakonia ini penting, kita memperhatikan dan kita tetap bersandar bukan kepada manusia, karena pasti nanti kita diberi. Kalau kita kayak orang-orang diakonia ini ya, yang para jemaat diakonia, mereka harusnya tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pemberian orang. Seberapa sih pemberiannya? Kayak tadi kemarin ya, bukan minggu lalu ya, aku mendengarkan minggu lalu. Itu dikasih amplop aja isinya nggak seberapa. Nah, jadi mereka itu pastinya nggak mengandalkan manusia, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya itu loh, wes urusannya Tuhan. Itu aja dari saya. Wah, makasih. Jadi ada perbedaan dari motivasi dalam memberi, dari pengajaran yang Tuhan berikan berbeda dengan agama-agama lain ya. Jadi memberi tanpa mengharapkan imbalan ya. Nanti bisa dibaca di Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi memang Tuhan sendiri mengharapkan kita memberi kepada orang yang tidak bisa membalasnya kembali. Gitu ya. Dan tetap ada janji bahwa Tuhan akan memberkati orang yang suka memberkati orang lain, seperti di Amsal, memiutangi Tuhan, di Ulangan yang tadi kita bacakan ya. Jadi yang paling penting adalah hati kita memberi dengan tulus, tidak ada motivasinya apa? Tidak ada motivasi sepertinya jadinya. Pemberian yang baik itu tanpa motivasi sama sekali. Hanya karena merasa kasih begitu aja, tanpa motivasi. Wes urusannya nanti kita juga pasti dipelihara
oleh Tuhan, memberi tanpa motivasi. Gitu ya. Terima kasih Bu Eli, luar biasa, ini semuanya sudah ngerti masalah ini dan semuanya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kita lanjut ke sharing yang kedua. Banyak yang daftar untuk minta sembako dari gereja. Orang-orang yang mampu juga katanya mau diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Sampaikan pendapat Bapak Ibu masalah ini. Di tempat kita juga ada yang minta sembako, mau, tapi ini mau tak kasih orang lain, nah gitu ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu, itu benar ataukah salah? Ini enggak saya, silakan, enggak saya panggil satu-satu. Siapa yang punya pendapat aja? Bener enggak itu, bener atau enggak itu saya enggak tahu ya, bukan. Tapi kalau misalnya orang mampu ya oke ono dhewe lek ya. Jaluk gereja. Iya, lewat gereja salah. Iya. Buka no rekening dhewe. Itu kalau brosur ini tak mau orang mampu. Kalau saya tapi ya enggak tahu apakah Bu yo. Salahnya enggak tahu, tapi kalau disebutkan orang mampu ya wis tukono dhewe lah gitu kalau saya. Iya. Tapi kalau seandainya ini dia minta gereja, terus kasih ke orang lain, misalnya kayak ke satpam atau ke pemulung, dia ngomong ini dari gerejaku loh Pak, nah, itu sih masih enggak apa-apa sih. Jadi menyalurkan berkat, ya kan, bukan atas nama, terus dia minta gereja, Pak ini, oh terima kasih Bu, Ibu memberkati Ibu, Tuhan berkati Ibu, padahal itu akan dari gereja. Tapi kalau menyampaikannya terus ini dari gereja saya loh Pak memberi, nah, orang itu kan ngertinya oh gereja sing memberi, nah, gereja itu baik, itu sih nggak apa-apa. Tapi lah pokoknya jemaat dhewe wis cukup kabeh. Cukup. Kumanan kabeh, ngono enggak apa-apa kali ya, berlebihan kuota, ngono enggak apa-apa kali ya. Iya, kayak yang beras kemarin itu kan yang memberi adalah bukan gereja, jemaat. Kasih 1 ton ke gereja, harap dibagikan kepada jemaat yang berkekurangan gitu. Jadi ketika ada yang minta beras sama aku mau diberikan orang lain, ya terpaksa aku tolak untuk jemaat karena untuk jemaat pesennya. Bukan soalnya tangganya jemaat dari dulu. Iya, soalnya pesennya persis. Waktu saya masih sekretaris MK itu kan data untuk sembako. Itu gembala-gembala itu selalu bilang, aku jemaatku mampu semua, tapi aku mau minta untuk dibagikan ke satpam dan pemulung. Nah, ya saya bilang, lah ini kan untuk jemaat yang berkekurangan, bukan untuk orang luar. Kalau orang luar mungkin jemaat MK-nya bisa berbagi untuk mereka. Ya ngomong gitu akhirnya Bu, ke beberapa orang sih yang ngomong gitu. Jadi mungkin harus ditambahi ya, pembagian sembako harus ditambahi keterangan khusus untuk jemaat yang membutuhkan gitu ya. Soalnya aku tahu sendiri di gereja berasnya nggak banyak. Soalnya aku kan biasa ke NSCC itu. Nggak banyak, betul-betul diatur. Jadi untuk jemaat yang susah, untuk full timer juga, untuk full timer. Jadi memang nggak banyak sebetulnya. Jadi harus dipakai sungguh-sungguh untuk yang membutuhkan gitu ya. Ada yang punya pendapat lain? Kalau menurut saya, ya ini pandangan saya. Mungkin tidak semuanya, tapi kayaknya mereka yang mampu terus minta ke gereja, terus untuk menyalurkan ke orang lain, kayaknya dia kecipratan pujian juga. Nah, iya mesti. Jadi jadi sedikit banyak ada motivasi. Ya. Bahaya itu ya. Bahaya. Saya kurang setuju itu. Iya, saya kurang setuju. Mencuri kemuliaan Tuhan. Iya, bahaya itu. Lebih baik timbangan
ini ada yang minta ada daripada ada yang mencuri kemuliaan Tuhan kan tambah salah kita ya. Nah, iya. Iya, bukan bilangnya dari gereja, tapi kan mukanya orang itu yang muncul. Iya. Oh ibu itu Bu Sonya itu loh baik suka bagi-bagi aku diambil kok gereja kok ngono. Akhirnya judulnya aku diambil kok gereja ngono kan. Oleh Bu Sonya. Tetap Bu Sonya sing baik kok. Nah ini saya tanya ini ya. Kayak kapan itu kan BBI mengadakan aksi sosial. Nah, kita kan pengurus BBI harus ke jalan-jalan untuk membagikan sembako. Nah, itu kan harus ada laporannya. Jadi kita yang difoto bersama para pemulung. Masuklah ke laporan. Nah, itu masuk salah wajah kita difoto. Membagikan. Kan nggak mencuri kemuliaan. Petugas. Kan memang programnya untuk itu, Bu El. Karena loh, ibu ini loh suka memberi loh, di mana-mana ibu ini memberi. Padahal itu loh kan tugas itu. Jadi Bu Eli kan bagian nulis selalu ditulis lah, ini tugas, ngono ya. Tugas. Tak lihat Michelle juga menulis sekarang Michelle ya. Luar biasa. Luar biasa. Dari Dijen memang ada beberapa teman-teman. Tadi tak baca ini apa ini kok api, tak lihat Michelle Elona. Waduh, sudah memuridkan. Tetap selalu tanya mamanya gimana Ma, dia kadang nggak apa-apa. Pertama nanya, lama-lama pasti nggak nanya. Sudah bisa. Tetap memang harus dibimbing karena masih kadang beberapa kalimat anak muda itu kan beda. Karena yang baca bukan anak muda kan, jadi ya tetap harus dilihat. Masih harus direvisi kadang. Kalau ingin tahu Bu Sulis atau yang lain tentang diakonia jelas sudah di sini. Di sini ya. Untuk siapa diakonia? Ini untuk intern, untuk sopir, staf radio, office boy, tukang dan lain-lain. Ekstern untuk non jemaat tetapi ikut ber-MK, bahkan diberikan kepada guru-guru yang non Kristen juga yang ditunjuk. Jadi kalau memberi itu juga nggak harus tiap bulan ya Bu Elio. Bisa kok nyumbang berapapun bisa nanti dikelola oleh mereka untuk tujuannya ini. Gitu ya. Nah, kita cukupkan sekian. Jam berapa ini sih An? Lama loh ya. Gak apa-apa wes. Nanti yang mau menyumbang silakan menghubungi mengirim ke rekeningnya Bu Sulis, nanti langsung di-share ya rekeningnya Bu Sulis. Nah, yang nggak punya nomor rekening bisa dalam bentuk uang nanti diberikan kepada saya setelah saya pulang. Ditulis jumlahnya saja, diberikan kepada saya setelah pulang. Nah, nanti Ivan yang saya suruh transfer. Ditulis jumlahnya saja. Pulang? Ya paling Kamis atau Jumat gitu udah pulang. Ditulis jumlahnya aja gak apa-apa, nanti uangnya diberikan kepada saya, lah nanti Ivan tak suruh transfer dulu. Jadi nanti Bu Sulis langsung transfer. Itu terakhir gitu. Kapan, Bu Gem? Terakhir besok Besok. Nggak apa-apa, banyak bisa ditransfer belakangan, nggak apa-apa. Besok sore, besok lusa itu jam 12 siang sudah diberikan kepada orangnya, Pak. Dadaan ini. Kalau nggak ada bawa ke sana, jangan salah satu wakilnya nggak ada masalah. Orang nyumbang kan nggak bisa dipaksakan harinya. Saya sudah ke sana memang. Saya sudah ke sana ke tempatnya Pak Weli itu di Jalan Malaka 21 kalau salah, dekat Halmahera di Pertamina ke kanan ini. Saya sudah ke sana kok. Mereka dulunya memang tidak mau dibawa ke rumah sakit beliaunya sampai kita doakan sama-sama, terus akhirnya dia mau janji mau masuk rumah sakit, akhirnya terlambat lah mereka. Penyakitnya sudah berat baru dia mau masuk rumah sakit. Mereka di perawat yang datang ke sana ke rumahnya. Ternyata kenapa Pak Nyoman? Itu udah bisa nelennya enggak bisa, kerongkongannya sakit. Ya itu mereka harusnya ke lab kan, harus di ke lab. Saraf, ada masalah saraf. Sulit, harus dibawa ke lab itu ke. Ya sudah ke sana. Udah lama sakitnya itu. Tapi nggak mau berobat. Nanti apa namanya Bu Soalnya saya nyumbang 100.
Oh ya, jadi gini Pak, uangnya nanti Nanti. saja, tapi Iya, nanti biar diambil aja ya. dikirim sama Ivan, dikirim sama Ivan, uangnya nggak apa-apa, nanti bisa kita talangi dulu gitu loh Pak. Iya, Kalau iya. yang penting Pak Nyoman 100 ya nanti kita tulis gitu. Nanti di grup kita bikin daftarnya kayak biasanya. Iya, soal uangnya belakang nggak apa-apa, yang penting kita kirimkan. Sama untuk Bu Yuli Asto itu sudah berapa bulan juga sakit. Kalau ya, Bu, ya. itu memang pakai BPJS ya, tapi untuk sehari-hari ke rumah sakit riwa-riwi ya itu butuh biaya. Terus aku pikir juga harus waktu itu aku suruh kasih mana itu tak suruh pergi ke mana Dokter Hari Purnomo di luar, jadi yang bukan BPJS itu loh. Paling nggak periksa 1 kali lah. Dokter saraf. Dokter saraf ahli gitu ya, paling nggak 1 kali lah Belum. ke dokter lain yang bukan BPJS, mungkin bisa lebih intensif, lebih bagus gitu ya. Sakno kan itu juga ada butuh biaya gitu ya. Gitu saja Kak? Iya. Sudah, kita cukupkan sharing kita pada malam hari ini. Saya serahkan kembali ke Bu Eli. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati malam hari ini. Amin. Sharing-sharing kita dan semakin bergiat untuk kita bukan hanya di bulan diakonia ini, tapi setiap hari, setiap saat. Kalau kita memang melihat orang-orang yang membutuhkan, kita pasti mengulurkan tangan kita untuk memberi. Puji Tuhan. Malam hari ini kita sudah menyelesaikan sharing dan waktunya ada pengumuman, Bu Sulis? Atau di grup Untuk aja minggu nunggu depan bukan mau online apa onsite? Enaknya bagaimana? Minggu Selasa ketiga? Kalau misalkan onsite ada yang keberatan kah? Enggak tahu. Berarti Kalau aku ini ya bukan untuk mungkin mulai bulan depan sudah mulai mau sidak keliling ke MK. Tapi ya kalau nulis kan gitu pagi. Kalau yang sore cuma paling diem, tapi masih belum pasti. Belum pasti ya. Nanti keliling itu kan nggak tiap minggu kan ya. Nanti bisa dijadwalkan kalau pas nggak keliling kita onsite gitu bisa. Terus kita juga harus nyesuaikan apa Bu Sulis yang di Wager ini, nggak tahu nanti kita. Iya, nah itu Bu Sulis itu jauh. Disesuaikan gitu ya. Ya wes, ini mumpung masih bisa, kita Selasa depan onsite aja ya. Di rumahnya Bugem? Di rumahku ya, aku udah pulang mesti. Oke. Petugasnya nanti menyusul ya Mbak Dona. Menyusul. Ya? Menyusul. Ya wes gitu aja. Ya, silakan untuk yang ini ya rekaman ya. Rekaman. Pak Iwannya enggak ada, jadi kita akan berdoa sambil mendengarkan rekaman dari Pak Iwan. Silakan Pak Brian untuk mari kita akan berdoa terus disambung Bugem doa berkat ya. Oke, ya. Bugem akan sambung doa berkat. Di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh kembali untuk beribadah MK secara online, di mana kami telah Engkau berikan pengertian-pengertian yang baru lewat firman Tuhan yang telah kami sharingkan pada malam hari ini. Ajar kami Bapa untuk tidak saja menjadi pendengar-pendengar akan firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Tuhan, kami satukan hati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami. Engkau memberkati pemerintahnya, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, Tuhan. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin bangsa kami dapat menjadi pemimpin yang adil bagi bangsa ini, Tuhan. Sehingga Tuhan, bangsa ini dapat berjalan ke arah yang benar, Tuhan, baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi, Tuhan. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa negara kami. Juga Tuhan, Kota Malang,
Engkau memberikan kedamaian bagi kota Malang, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang kami alami di kota ini Tuhan, Engkau boleh menyadarkan mereka Tuhan, agar mereka kembali ke jalan-jalan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati para pemimpin kota kami, baik Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Wali Kota, juga dengan wakilnya Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami dengan segala rencana-rencana yang telah diprogramkan ke depan Tuhan, agar segala rencana dapat berjalan dengan baik Tuhan, demi kemajuan gereja-Mu Tuhan, dan dapat berjalan selaras dengan rencana dan kehendak Bapa. Berkati Gembala senior kami, Bapak Sudi Dharma, beserta istri, anak, cucu, dan menantu. Berkati pelayanannya, berkati juga kesehatannya. Demikian juga berkati para gembala sidang, penatua, diaken, diakones, serta para pejabat gereja. Berikan mereka kesehatan dalam menjalankan program-program gereja. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat Bapak Martin Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan segala kemudahan buat Pak Martin untuk mendapatkan keringanan hukuman Tuhan. Sehingga Pak Martin dapat segera berkumpul dengan keluarganya Tuhan. Juga berdoa buat kesehatan Pak Sugianto. Biarlah Pak Sugianto semakin hari semakin sehat. Sehingga melalui kesehatan Pak Sugianto, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga buat kesehatan Bu Erta yang sedang sakit batuk Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan Bu Erta dari segala penyakit Tuhan. Dan biarlah bilur-bilur Tuhan menjamah Bu Erta. Segala kuasa penyakit kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang juga sakit Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang sedang menghadapi persoalan Tuhan memberikan jalan keluar. Juga Tuhan kami rindu untuk saudara-saudara kami yang sudah lama tidak ber-MK Tuhan, agar mereka dapat kembali setia kepadamu Tuhan, dan bersama-sama untuk ber-MK, men-sharingkan firman-firman Tuhan, dan memberikan pengertian-pengertian yang baru lewat firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mereka juga ambil bagian di dalam ibadah MK Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga pulihkan ekonomi kami anggota MK Saujat 3 Tuhan. Usaha dan pekerjaannya Tuhan pulihkan, keluarga besar MK Saujat 3 Tuhan. Di masa-masa sulit sekarang ini Tuhan, biarlah pemeliharaan Tuhan nyata atas kami Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan pokok-pokok doa yang telah kami naikkan dan yang jauh dari sempurna ini. Dan biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya. Dan ajarkan kami untuk semakin hidup melekat kepadamu. Lingkupi kami dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita foto dulu ya, Bu. Amin. Amin. Ya, terima kasih Brian. Sudah. Ya. Jempol, Bu. Oh, gede banget jempolku. Sudah belum? Tidak tulis. Oh iya. 3. Satu lagi, Bu. Sarang Kok gede banget ya tangan sih? Sudah? Yuk.
Yuk. 2. Sudah. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih Brian. Terima kasih Buat Brian, pelajarannya. Pak Nyoman, Bu Pak Eli, Nyoman, Bu Ya, Sulis, terima Ko kasih Iwan, semua. Terima Pak kasih Iman. Berkati. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih. Iya. Kita tuh Sampai kita ketemu tutup ya, lagi. Bu. Kita tutup ya, Dek, ya. Ya. Tutup bareng. Oke. 3, 2, 1. Oke.